Shalom, ada sukacita saat ini? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, satu hari seorang gadis berkata seperti ini. Aku sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku dari dosa-dosaku. Yesus telah membasuh dosa-dosaku dengan kuasa darahnya yang ajaib. Puji Tuhan. Kedengarannya sungguh luar biasa, bukan? Tetapi segera setelah dia mengatakan seperti itu, dia mengkhianati Yesus, dia meninggalkan imannya, dan pergi dengan seorang pria. Hampir saja dia masuk dalam kerajaan surga. Hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga. Inilah tema firman Tuhan saat ini. Hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, orang akan datang kepadaku dan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan nubuatan demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran yang tidak alkitabiah tentang ayat-ayat ini. Ada pengkhotbah yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini ditujukan hanya untuk para nabi-nabi palsu, para mesias palsu, bukan untuk orang-orang Kristen. Hati-hati, saudara. Sekali lagi, hati-hati. Mereka mengatakan, orang Kristen sekali selamat, tetap selamat. Tidak, saudara. Itu kalimat menghibur. Keselamatan di dalam Yesus tidak sesederhana seperti itu. Dalam khotbah saya yang lalu, dengan judul Ayo Bangun, Jangan Tidur Lagi, saya sudah jelaskan tentang keselamatan seseorang di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ayat ini kita baca dengan jelas, ayat ini ditujukan baik kepada para nabi palsu, maupun juga Mesias palsu, juga untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Saudara, khotbah ini dibuat bukan karena pikiran saya, tapi berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tema firman Tuhan saat ini saya beri, hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga. Itu didasarkan kata-kata Yesus khususnya di ayat 21. Yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada 3 pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan saat ini. Yang pertama, mengenal Yesus tetapi masih terhilang. Yang pertama, mengenal Yesus tetapi masih terhilang. Banyak orang Kristen mengatakan, oh saya mengenal Yesus. Tapi nyatanya mereka masih terhilang. Saudara, dari kalimat mengenal Yesus, kita akan mendapatkan 2 pengertian yang berbeda. Yang pertama, mengenal Yesus itu bisa diartikan, saya mengenal Yesus, tetapi Yesus tidak mengenal saya. Contohnya, saya mengenal presiden,
tapi presiden tidak mengenal saya. Dan yang pengertian yang kedua dari mengenal Yesus, itu bisa diartikan, saya mengenal Yesus, dan Yesus mengenal saya. Contohnya, saya mengenal istri saya, dan istri saya juga mengenal saya. Saudara, mengapa Yesus sampai berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Karena Yesus tahu orang-orang ini tidak mengenal dia. Lebih dalam lagi, kata mengenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti mengetahui. Mengenal itu sama dengan mengetahui. Atau mengenal itu sama dengan mengerti. Sesuai tema kita, hampir saja dia masuk menjadi warga kerajaan surga. Hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga. Itu dasarnya ketika Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Mengapa Yesus mengatakan seperti ini? Karena mereka mengatakan, "Aku mengenal Yesus," tapi mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, "Hendaklah dalam hidupmu bersama engkau mengerti, merasakan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus Yesus." Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Karena Yesus melihat bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti pikiran dan perasaan Yesus. Mereka mengatakan, "Aku mengenal Yesus." Tapi mereka tidak melakukan perintah yang Yesus katakan. Itu artinya mereka tidak mengasihi Yesus. Itu artinya mereka tidak mengerti, tidak mengetahui kehendak Yesus. Saudara, banyak sekali orang-orang yang menguasai Alkitab, bahkan punya pengetahuan yang luas tentang Yesus. Mereka seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memiliki pengetahuan luas tentang Alkitab, tetapi mereka tidak mengenal Yesus yang adalah Mesias yang katanya mereka kenal. Jadi poin pertama ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita hanya mengenal Yesus, tapi Yesus tidak mengenal kita. Tapi seharusnya kita mengenal Yesus, dan Yesus juga mengenal kita. Mulailah dari sekarang kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Kita mengasihi Yesus dengan menuruti segala perintahnya. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau setia melakukan kehendak Tuhan Yesus. Barulah kita disebut mengenal Yesus. Kita mengenal Yesus dengan cara yang benar. Dan Yesus juga pasti mengenal saudara. Amin. Itulah berkat pertama dari tema firman Tuhan saat ini. Hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga. Yang pertama, mengenal Yesus, tetapi masih terhilang.
Yang kedua, berkat yang kedua, memiliki karunia rohani tetapi masih terhilang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seseorang bisa saja memiliki karunia rohani yang luar biasa, tapi ternyata dia masih terhilang. Mengapa bisa seperti itu? Yudas Iskariot. Apa kurangnya dia? Dia mengenal Yesus 3 tahun lebih. Bersama-sama dengan Yesus. Setiap waktu. Dia melayani banyak orang. Dia berdoa, berkhotbah. Dan banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang menerima mujizat. Tapi bagaimana akhir dari hidup Yudas Iskariot? Kemana dia? Dia mati, binasa, masuk dalam neraka. Saudara, seseorang bisa memiliki karunia rohani, berdoa. Dengan luar biasa dia berdoa. Tetapi dirinya sendiri masih terhilang. Seseorang bisa saja memiliki karunia rohani, berdoa dan berkhotbah yang luar biasa, tetapi dia sendiri tidak selamat. Sebab kuasa doa dan khotbah itu hanya bergantung kepada otoritas Allah, bukan otoritas manusia. Jadi bisa saja seseorang dipertobatkan melalui doa dan khotbah seseorang dan diselamatkan. Tapi ironisnya yang berdoa dan yang berkhotbah tidak selamat. Dia dilemparkan masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam pertobatan. Beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, saya mengenal seorang muda dengan karunia berkhotbah yang luar biasa. Tetapi berjalannya waktu, dia ternyata masih hidup dalam dosa. Poin kedua ini perhatikan baik-baik. Memiliki karunia rohani, tetapi masih terhilang. Seseorang bisa memiliki karunia rohani, berdoa, berkhotbah, tetapi dirinya sendiri tidak ada jaminan untuk dirinya diselamatkan, kecuali dia hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh dalam pertobatan kita. Sungguh-sungguh kita mengikuti kehendak Bapa di surga. Sungguh-sungguh kita menuruti firman-Nya, sehingga kita tetap selamat di dalam Yesus. Amin. Itu berkat yang kedua. Jadi berkat yang pertama, mengenal Yesus tetapi masih terhilang. Berkat kedua, memiliki karunia rohani tetapi masih terhilang. Dan berkat ketiga yang terakhir, sebelum terlambat, lepaskan topengmu. Sebelum terlambat, lepaskan topengmu. Sesuai dengan tema firman Tuhan saat ini, hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga.
Dan kita sudah membaca dari Nats Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Dan poin ketiga ini, sebelum terlambat, lepaskan topengmu. Ini untuk siapa? Perintah ini untuk orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Orang-orang yang munafik. Mereka semua mengenakan topeng. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seorang gadis berkata seperti ini. Oh, kiranya Tuhan menjadikan aku saksinya, supaya banyak orang yang melihat kebesaran, hal-hal yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidupku. Tidak lama setelah dia mengatakan seperti itu, dia meninggalkan Yesus. Saudara, Yudas tadi 3 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Dia memberitakan Injil. Dia makan semeja dengan Yesus. Tapi dia binasa pada akhirnya. Saudara, orang-orang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka menggunakan topeng untuk menutupi pemberontakan hatinya yang sebenarnya kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu, seorang yang melayani di tempat gereja yang saya gembalakan, pelayan Tuhan, berkata demikian. Apa yang Tuhan kehendaki kepada saya akan lakukan di gereja ini dengan setia. Apapun resikonya ke depan, saya akan tetap lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa. Banyak hal yang baik Tuhan lakukan kepada saya. Tetapi dialah pelayan Tuhan yang pertama yang keluar dari gereja yang saya gembalakan. Mengapa? Rupanya setelah 1 bulan lebih dia tidak dijadwal tugas pelayanan mimbar, dan otomatis dia tidak menerima persembahan kasih atau uang. Dia pergi. Dia pergi meninggalkan gereja karena uang. Saudara, ada orang yang mengatakan, saya mengasihi Yesus. Saya melayani Yesus. Tapi belum sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik. Mereka mengenakan topeng sebelum terlambat. Lepaskan topengmu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara, seorang gadis mengatakan, aku bersyukur mengenal Yesus. Dan aku percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Tapi tidak lama, dia lupa dengan apa yang dikatakan. Dia mengkhianati Yesus. Dia murtad. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi selagi masih ada kesempatan, lepaskan topengmu. Mari kita hidup
sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Jika firman Tuhan mengatakan A, lakukan dengan kesungguhan A, dengan setia. Jika firman Tuhan mengatakan B, lakukan B dengan kesetiaan. Kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Kita tidak lagi munafik. Kita tidak lagi mengenakan topeng. Kita sebagaimana adanya di hadapan Tuhan. Dengan segala keterbatasan kita. Kita menghampiri Dia, memohon tuntunan pimpinan Dia. Kita hidup seturut yang Dia kehendaki. Saya percaya kelak kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Kesimpulannya, firman Tuhan saat ini dengan tema hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga. Ada 3 berkat yang kita dapatkan. Yang pertama, mengenal Yesus tetapi masih terhilang. Banyak orang mengenal Yesus, tapi sayangnya Yesus tidak mengenal dia, sehingga dia terhilang. Yang kedua, memiliki karunia rohani, tetapi masih terhilang. Banyak orang memiliki karunia rohani yang luar biasa, berdoa, berkhotbah, tetapi masih terhilang. Kenapa? Karena mereka tidak hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Dan yang ketiga, sebelum terlambat, lepaskan topengmu. Biar kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Tidak yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita setia mengiringi Dia selama hidup kita. Saudara dan saya, kita pasti aman dalam pelukan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah kami dengar. Roh Kudus, Engkaulah yang akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga kami semakin mengerti kehendak firman-Mu. Firman Tuhan hari ini menegur kami, mengingatkan kami. Banyak sekali orang yang hampir saja menjadi warga kerajaan surga. Tetapi pada akhirnya mereka terhilang. Oh, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kami. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami boleh mengenal Engkau, Yesus, dengan cara yang benar. Sehingga Engkau pun mengenal kami. Dan kalau Engkau memberikan kami karunia rohani, biarlah kami melakukannya dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Dan biarlah di antara kami tidak ada lagi yang memakai topeng. Kami melepaskan topeng. Hidup jujur. Apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Engkau memberkati jemaat-Mu. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai kami. Sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kembali kami berdoa. Buat saudara-saudara yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Belas kasihan dan kemurahan-Mu. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan yang berbeban berat. Yang banyak persoalan. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Sehingga kami tetap penuh dengan sukacita. Memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.